弟兄姐妹们，大家早上好！很高兴我们又可以在这里见面，我们可以一起来敬拜上帝。虽然我们不能直接，但是我们还是能够从网络，我们可以一起来敬拜。感谢天父！在还没有聚会之前，我们要先预备心，然后我们要唱诗赞美上帝。我们唱嘉陵颂。我们再唱一首诗，我的心啊，要赞美他。我的
低头祷告。我们在天上的天父，感谢主今天赐给我们有机会来到主的面前，来敬拜主，来赞美主。主啊，今天我们带着喜乐的心来到主的面前，我们要向神感谢，因为这些都是神赐给我们每个人。虽然在疫情当中，可能我们的心也非常的焦虑，但是我们相信，我们坐在主里面，这喜乐永远不离开我们。我们愿将我们每个人的心交托在主的手中。主啊，求你带领我们，赐福给我们，让我们每天靠着主赞美主，常常喜乐，多多的祷告，因为这些能够造就我们，帮助我们。谢谢主，我们将今天的讲道的时间完全交托，求主带领我们，让我们用诗歌能够来赞美我们的神，我们可以专心来听道。谢谢主，我们祷告交托是奉主名所祈求的，阿门。我们来读圣经，我们在诗篇146篇第1到第2节，诗篇146篇第1到第2节。你们要赞美耶和华，我的心哪，你要赞美耶和华。我一生要赞美耶和华，我还活的时候要歌颂我的神。我们再读一次，你们要赞美耶和华，我的心哪，你要赞美耶和华。我一生要赞美耶和华，我还活的时候要歌颂我的神。我们再唱一首诗，天天赞美主。我们将这个时间交给新二传道来证道。Dipersilakan Ibu Sifra untuk men-sharingkan firman Tuhan. Bapak Oma, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kami kesehatan dan dapat mengikuti ibadah Komisi Usia Indah.
Berkati firman-Mu yang akan kami baca. Di dalam nama Yesus, amin. Opa Oma yang dikasih Tuhan, kita senang sekali ya bisa berjumpa lagi dalam ibadah. Kita boleh bersyukur, boleh menikmati anugerah Tuhan. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan memuji Tuhan melalui Mazmur yang kita akan baca. Tadi Ibu Lucy sudah membaca ayat 1-2, kita lanjutkan dari Mazmur 146 sampai ayat 3 sampai yang ke-10. Mazmur 146 ayat yang ketiga. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dan harapan pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Opa Oma yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan tema hatiku penuh nyanyian. Opa Oma, kalau kita setiap hari penuh nyanyian, biasanya kalau dapat apa? Wah, mungkin dapat kiriman video yang bagus. Wah, kita ikut nyanyi ya. Kita senang-senang, kita merasa apa yang kita terima itu menyenangkan. Hati penuh nyanyian perlu itu menjadi bagian hidup kita ya. Ketika kita bisa memiliki hati yang penuh dengan nyanyian, itu diharapkan semua orang ya. Tetapi ketika kita membaca dari Mazmur ini, bagaimana pemazmur mewujudkan hati yang penuh nyanyian itu? Dia katakan pertama bahwa pemazmur ini mengatakan dalam ayat 1, haleluya ya. Ditutup juga haleluya. Pemazmur percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, ada Dia saat ini ya, di ayat 1-2. Pujilah Tuhan pada saat kami ada. Pemazmur sangat menekankan bahwa manusia saat itu punya kepercayaan, orang-orang Yahudi, bahwa tidak ada pujian di tengah-tengah orang mati. Yang ada adalah ketika dia hidup. Berbeda dengan perjanjian baru, bagaimana Tuhan memperlengkapi, di mana perjanjian baru menekankan bahwa manusia punya hidup yang kekal. Di sana Tuhan memberikan kesempatan kita tetap beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-22,
Wahyu pasal 22 dikatakan bahwa ketika kita ada di sorga nanti, setelah kita pulang ke rumah Tuhan, ada satu ibadah di sorga bersama Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dikatakan maka tidak ada lagi laknat. Tuhan Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu, cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Opa oma yang dikasih Tuhan, bagaimana konsep dibaharui oleh perjanjian baru, bahwa ada pujian ibadah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Satu ibadah dan ada cahaya, yaitu Tuhan itu sendiri. Dia adalah Raja. Bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, memberikan pengertian kita ketika kita memuji Tuhan. Tuhan itu ada dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Pujilah hai Tuhan, hai jiwaku. Itu perlu kita kumandangkan dalam hati kita. Tengah kesusahan, di tengah hal-hal yang tidak bisa kita terima, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita tetap bersyukur. Yang kedua, bahwa kita percaya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Pemazmur sangat menekankan di ayat yang ketiga bahwa manusia kalau sudah tidak ada, sudah melayang, tidak ada maksudnya apa-apa, maka tidak boleh percaya kepada bangsawan. Artinya Daud saat itu dia sebagai raja, tetapi dia merupakan satu wujud manusia yang tidak boleh didewakan. Walaupun zaman saat itu orang-orang yang punya nama bisa menjadi orang yang didewakan, dikaisarkan, ditinggikan, tapi bagi Daud yang ditinggikan hanyalah Tuhan. Ini satu perbedaan. Orang yang percaya Tuhan, pujian yang diungkapkan adalah menuju kepada Tuhan yang kekal. Dikatakan bahwa Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Demikian di dalam Wahyu, dia adalah Raja selama-lamanya. Jadi Tuhan yang dipercaya oleh Daud, yaitu Tuhan yang akan menjadi manusia di dalam Kristus. Maka Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, walaupun dia mengalami kematian fisik. Di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang kekal itu membuat kita penuh pujian dalam hidup kita saat ini. Karena kita percaya seperti pemazmur bahwa Tuhan itu menjadikan langit dan bumi. Tuhan membela orang yatim. Tuhan membela orang-orang yang tertindas. Tuhan membela orang-orang yang benar. Tuhan mengasihi orang-orang yang mengalami aniaya, orang-orang yang menderita. Tuhan akan memperhatikan. Jangan takut menghadapi persoalan kehidupan, tetapi kita belajar bahwa Tuhan yang dipercaya oleh pemazmur patut kita puji, kita sembah, dan kita perlu tinggikan Dia. Dia adalah Tuhan selama-lamanya. Hati kita penuh nyanyian,
bukan karena kita punya manusia yang punya kedudukan yang tinggi. Daud pun punya kedudukan tinggi. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dia mengatakan jangan percaya kepada bangsawan. Dirinya sendiri bangsawan, tetapi dia tidak meninggikan diri. Diri kita adalah orang biasa. Kita juga punya usia yang sudah lanjut usia. Inilah waktunya kita percaya kepada Tuhan selagi kita ada. Selagi kita ada di dalam dunia, pujilah Tuhan. Jangan kita lesu-lesu, ya, opa oma. Kita belajar menikmati hari bersama Tuhan, bersama anak, bersama cucu mantu. Tuhan yang kekal kita percayai. Dia sanggup menolong orang-orang yang mengalami banyak kesusahan. Di tengah pandemi ini kita pasti merasakan orang yang mengalami kelaparan, ya, mengalami orang-orang yang tertindih, terkurung, ya. Kita rasakan apa yang dirasakan oleh pemazmur ini kita baca. Tapi kita percaya, kita tetap mengadah seperti pemazmur ini. Tuhan adalah Raja selama-lamanya. Jangan takut kita menghadapi kehidupan pandemi ini. Kita ngerasa terkurung, kita yang sakit merasa susah sekali menghadapinya. Tetapi percayalah, Tuhan yang kekal itu mengawasi kita, mengontrol dunia ini. Dan kita hanya bersandar kepada Dia yang memberi kehidupan. Kita belajar hidup ini penuh nyanyian hanya kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang kekal, yang selama-lamanya. Kami yang ada di dalam kesementaraan, kami belajar memuji Tuhan dari sekarang sampai kami bersama Tuhan adalah kekal. Karena kami punya Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih. Hidup yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan, menjadikan kami bersuka cita, penuh dengan pujian. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin.主的福如春雨，我在其中赞美欢喜。主赐的生命是泉源，在我心中更新不穷。让我们张开赞美的口，举起敬拜的手。主将赐福在我们之中，让我们献上将赞美尊荣，全都向主献上。而主将赐下主的恩典，将如春雨降下。主赐的福如春雨，我在其中赞美欢喜。
家乡。Opa Oma, mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur bersama Opa Oma saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami merasakan Tuhan melawat bangsa kami hingga saat ini bisa mengatasi kehidupan rakyatnya, bisa mencukupi kebutuhan rakyatnya, baik yang sakit maupun di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan terus menolong agar ekonomi Indonesia tetap stabil, dan Tuhan terus memberkati pemerintah daerah sampai pusat terus bekerja dan menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Opa Oma yang ada di rumah. Kami bersyukur Opa Oma boleh dengan sukacita, boleh mendengar doa, mendengar pujian, mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Opa Oma sangat pintar sehingga bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan elektronik dengan Zoom. Tuhan, Engkau sungguh memberikan kepandaian Opa Oma. Terima kasih Tuhan, melalui semua ini Tuhan, Opa Oma boleh terhibur, belajar bersyukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan ini menjadi satu bagian hidup Opa Oma, dan merasakan akan penyertaan Tuhan selagi ada di dalam dunia ini. Inilah waktunya Opa Oma untuk bersyukur kepada Tuhan. Hatinya bukan diikat oleh sakit penyakitnya, kelemahan tubuhnya, tetapi diikat oleh kuasa Tuhan. Tuhan adalah Raja kekal selama-lamanya. Dan itulah menjadi satu kekuatan Opa Oma, dapat melewati setiap hari, punya Tuhan yang hidup di dalam Kristus, Tuhan yang memberikan keselamatan. Sungguh hatinya Opa Oma boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Opa Oma yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Jenly yang ada di rumah sakit karena dirawat. Tuhan, tolong beri dia kekuatan iman, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pakai dokter yang merawatnya, dan segala medis yang dipakai menjadi kesembuhan untuk sakitnya. Kami juga berdoa untuk Pak Yahya yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Tuhan juga memberikan kekuatan iman sehingga dia bisa kuat menanggung nyeri sakit yang ada di dalam tubuhnya. Tuhan juga menolong Bapak Stefanus yang juga terbaring sakit. Tuhan, Engkau juga akan memberikan keringanan sakit penyakitnya. Tuhan, sembuhkan dari COVID. Tuhan, sembuhkan dari sakit penyakitnya. Tuhan, Engkau yang membalut lukanya dan memberikan pemulihan. Kami menyerahkan Opa Oma yang mungkin sakit di rumah masing-masing. Berikan hati yang bersyukur kepada Tuhan selagi ada di dalam kehidupan ini, tetap bisa makan, minum, bisa mendengar firman Tuhan, bisa didampingi anak cucu mantu. Tuhan, inilah waktunya Opa Oma boleh memuji Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan adalah yang kekal selama-lamanya. Tuhan, kiranya Kau terus memberkati Opa Oma di tengah-tengah pandemi ini, tetap merasakan perlindungan Tuhan, kasih Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur sembah kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Raja Tuhan kekal selama-lamanya, yang kami puji dan kami sembah. Amin.
弟兄姐妹们，我们在还没有结束之前，我们要念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债。不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。弟兄姐妹们，我们的节目，我们的崇拜到此结束。愿上帝赐福大家，再见。